Jam 2.30. Lihat sini. Halo. Oke, she's so beautiful. KD di Imperial. You are happy to be a KD ya? Oke, kalau ke Imperial cari dia. Namanya siapa? Ria. Ria. Punya TikTok? Punya. Apa? Nopipay. Nopipe. Iya. Oke, nanti kita follow ya. Iya. Saya Sugianto Dream. Oke. Oke, satu lagi. Impian kamu apa? Dalam hidup ini kamu punya impian apa? Karena channel saya adalah tentang impian. Sugianto Dream artinya adalah impian bagi semua orang yang baik. Untuk saat ini cuma bisa impiannya bahagiain orang tua aja. Bahagiain orang tua, bisa naikin haji mereka atau membuat rumah yang baik buat mereka, hidup lebih bahagia gitu ya. Iya. Very good. Terima kasih. Kasih. Yuk. Ayo Pak. Oke, ya, oke, langsung thank you. hubungannya murudul. Foto berfoto. Ini siapa sih? Nanti baru cari. Hah? Nesa. Bawa siapa Nesa hari ini? Wah, lucky Pak Michael lah. You got beautiful KD Pak Michael. KD Michael lah. Tapi semua cantik lah. KD di Parayangan, tolong di sharekan ke teman-teman atau subscriber Sugianto apa aja sih yang diperlukan dan aturan atau syaratnya apa saja untuk masuk menjadi KD. Oke, silakan. Oke, buat teman-teman yang berminat bekerja sebagai KD, yang pasti Agak kenceng dikit. usianya minimal 20, maksimalnya 24 tahun. Oh, maksimal 24 tahun, oke. Iya. Maksimal 24 tahun. Tingginya 157. Oke, di beberapa tempat memang beda-beda. Sebagian diterima minimum 155, tapi di sini 157. Oke, apa lagi? Dan untuk mata tidak minus ya. Oke, tidak berkacamata Tidak gitu ya. berkacamata, Oke. ya. Kemudian syarat Good lulusan looking. ijazahnya apa? Untuk ijazahnya SMA sederajat ya. Sederajat. Oke, ijazah SMA sederajat dan kemudian umur berapa minimum dan maksimalnya? Untuk minimum usianya itu 18, maksimalnya 24 tahun. Minimal setelah lulus Ya. punya ijazah sudah dianggap dewasa itu bisa masuk ngelamar jadi KD. Terus kemudian cara melamarnya bagaimana dan kapan itu peluang lowongan kerja KD dibuka? Untuk ngelamarnya bisa langsung datang aja ke Parayangan. Oke. Jadi kita langsung interview. Oh, jadi datang bawa lamaran, bawa CV-nya langsung Iya, ya? langsung. Jadi tidak perlu pakai kurir atau email gitu? Email ada sih. Email ada ya? Oke, nanti emailnya juga di websitenya. Oke, Iya. apalagi yang diperlukan? Syarat untuk masuk menjadi KD? Untuk syarat masuk menjadi KD sih ngelamarnya sama seperti biasa aja sih. Apa aja? Ijazah, pengalaman kerja, pengalaman SKCK? kerja, ya, betul. SKCK perlu ya? Perlu. Terus kemudian apa lagi? Kelakuan baik, Foto pribadi full CV, body kah ya. atau separuh badan? Paruh. Oke. Masalahnya kalau kadang minta full body tujuannya ngelihat tinggi badannya sesuai nggak gitu. Karena kalau kelihatannya overweight tidak diterima juga. Jadi ada ketentuan tinggi badan dan juga berat badan harus ideal, betul ya? Berapa sih yang ditentukan kalau berat badan ideal itu? Biasanya tinggi badan dikurangi 110. Iya, 110. Itu menjadi ketentuan ideal Iya. berat badan. Betul. Oke. Sekarang lagi ada penerimaan juga nggak di Parayangan? Setahu saya sih masih ya. Oke. Setahu Tuh, saya masih. teman-teman yang tanya tuh, masih ada peluang masuk jadi KD. Ini yang live, ada beberapa yang sudah nonton, 22 orang. Oke, yang tertarik mau pengen jadi KD di Parayangan masih diterima. So, silahkan dicoba. Dan sekali lagi, informasi ini kita berbagi. Tidak kami yang menentukan, tapi melalui proses, betul ya? Betul. Oke, jadi jangan kemudian punya pikiran ada yang kena tipu. Kemarin di channel Sugianto membahas ada orang yang mau di-hire jadi KD tapi harus bayar. Ini tidak ada ya, tidak pernah ada ketentuan dari perusahaan untuk masuk jadi KD harus bayar. Waktu itu katanya bayar nggak tahu sekian nominalnya, tapi kemudian ternyata itu adalah penipuan. So sebenarnya kalau teman-teman KD yang sudah berpengalaman itu tahu, jangan pernah melamar ke
lapangan yang tidak ada kejelasan. Maksudnya buka lowongan memang ada sih third party atau outsourcing company yang menerima lowongan pekerjaan sebagai caddy, tetapi itu harus dibuktikan dulu dengan rekod atau apa yang sudah pernah dilakukan. Nah, sekali lagi informasi di Parahyangan kapan dibuka dan bagaimana cara masuknya serta berapa lama proses training dan kegiatan sebelum bisa kerja turun sebagai caddy. Kalau untuk proses training 3 bulan. Prosesnya 3 bulan. Apa aja yang diajarkan selama training? Rule, cara mandu, mandu pekerjaan caddy itu apa? Tugas-tugas caddy itu yang utama adalah menjaga lapangan, menjaga tamu dan juga menjaga peralatan tamu ya. Apa yang biasa diajarkan waktu selama training? Kenapa? Selama training apa aja yang diajarin? Ya. Ada training kelas, ada training lapangan gitu ya. Training di kelas dulu biasanya, terus kemudian ke lapangan atau enggak diajarkan cara ngetik. Jadi kalau di kelas itu lebih cenderung pada teori bagaimana kerja sebagai caddy yang baik dan juga etika bagaimana kerja yang baik, mana yang boleh dan mana yang tidak. Sekali lagi teman-teman yang mau pengen ngelamar jadi caddy, jangan ragu, ayo coba buat lamaran, buat CV, kirim ke Parahyangan. Alamatnya di mana sih? Di Jalan Sari Dewata 61. Jalan Sari Dewata 61. Jangan salah alamat ya. Kita lihat yang itu kurang lebih informasi tentang lowongan locker caddy, dan kita akan coba di live TikToknya. Kalau mau pengen jelas detailnya nanti bisa cek di Sugianto Dream. Sekali untuk yang record kita akhiri dulu. Thank you Mbak Ocha yang sudah berbagi informasi. Tapi yang di live TikTok masih on, jadi kita akan follow up. Siapa yang mau tanya-tanya boleh silakan cek di TikTok Sugianto Dream. Thank you. Atau detailnya nanti di channel YouTube Sugianto Dream, membahas tentang potensi peluang kerja sebagai caddy. Dan jangan salah juga, caddy jangan disamakan dengan LC ya. Kalau LC kerja di ruangan tidak panas tidak hujan, tapi kalau caddy kerja kena panas kena hujan, risikonya juga lumayan berat karena pernah ada yang kena bola dan harus masuk rumah sakit. Betul ya? Betul. Pernah ngalamin ada yang kena bola dan dibawa ke rumah sakit? Ada banyak. Ada banyak ya. Sekali lagi, training itu juga memberitahu di mana boleh berdiri, di mana yang tidak boleh berdiri, karena risiko kena bola tidak bisa dihindari kalau tidak punya pengetahuan tentang aturan main dan aturan kerja yang baik jadi caddy. Jangan lupa ikuti terus Sugianto Dream Channel. Thank you. Ini sharing informasi tentang peluang kerja jadi caddy sama siapa ini? Sinta. Punya TikTok atau IG kamu? TikTok aku punya. Siapa? Namanya aku pakai nama ini, nama Korea. Nama Korea. You can call me SSN, bisa itu. Cari di situ ya. Nah, sekarang yang lagi live TikTok, saya terus terang tujuan punya channel ini untuk memberikan edukasi dan informasi bagi teman-teman caddy yang berminat untuk mau kerja lagi atau sharing-sharing ilmu pengetahuan menjadi berita yang menginspirasi teman-teman kita. Yuk lanjut. Karena kemarin ada yang tanya pesan ke Sugianto, tolong tanyain di Mountain View ada peluang penerimaan caddy nggak? Nih, biar dijawab sama si Rani. belum ada. Ya. Terus kapan dan biasanya dimulainya bulan apa? Mungkin setelah Lebaran. Setelah Lebaran akan penerimaan ya. Penerimaan. Syarat-syaratnya apa untuk masuk jadi caddy di Mountain View? Syaratnya untuk tingginya 160, berat badannya ideal aja. Ideal itu biasanya dikurangi 110 ya, jadi tinggi badan dikurangi 110. Kalau Rani tadi 60, berat badannya maksimum berarti 50 gitu ya. Ya, itu waduh. Bumpy sedikit tapi inilah cerita yang kemarin ditanyakan. Ini Rani yang sudah menjawab ya. Jadi di Mountain View belum ada saat ini, tapi mungkin habis hari raya. Iya. Persyaratan ijazah SMA, iya. SLTA sudrajat. Harus pakai lamaran, CV, diantar langsung ke Mountain View ya. Jangan sampai ada yang kena tipu lagi. Gimana datanya di TikTok Sugianto
sudah disuruh bayar mau jadi caddy ternyata kena tipu. So jangan ya. Nggak ada Kalau mau- pungutan biaya guys. Betul, nggak ada pungutan biaya. Kalau mau ngelamarnya langsung ke Langsung HRD, aja. gitu, datang ke lapangannya. Jangan sampai kena tipu. Kasihan juga orang mau cari kerja malah kena tipu. Ya nggak, Neng? Iya, Oke, kalau Rani ini asli orang mana? orang Bandung, Asli Sunda berarti asli ya? Sunda, Bandung ini bagaimana? di Sukajadi, Juga jadi kalau kerja naik apa? naik motor. Naik motor. Jadi hasil uang kerja udah bisa beli motor ya? Ya, Uang tip paling besar berapa? Yang pernah kamu terima paling gede deh selama kamu kerja selama 5 tahun. 2 juta lebih lah. 2 juta lebih. Gimana ceritanya tuh kalau bisa dapat 2 juta tuh? Iya, Orangnya taruhan menang Iya, dikasih taruhan, kamu menang gitu ya. taruhan. Oke, jadi caddy itu punya potensi dapat uang tip lumayan besar, tapi jangan dikira gampang. Tidak semua orang bisa kasih uang sebegitu besar. Kadang malah kena maki kita kalau salah-salah ngasih break di lapangan ya. Iya. Hujan kena hujan, panas kena panasan. So intinya harus kerja keras, betul Rani? betul. Oke, saringkan lagi apa tip untuk teman-teman yang mau pengen jadi caddy? Jaga kesehatan Jaga tentunya ya. kesehatan. Karena jadi caddy itu kadang makan tidak teratur, sering sakit Sering perut, sakit mah, ya. lambung. Lambung, oke. Penyakit kayak di lambung. Oke, dengerin tuh ya teman-teman, jangan cari enaknya aja. Wah, bisa dapat uang besar dari caddy ya. No, not that easy, oke. Sekali lagi, saya juga pernah jadi caddy, pernah ngalamin bagaimana susahnya jadi caddy di lapangan golf. Kadang bisa kena bola juga. Iya, Kamu resikonya pernah juga nggak? gede. Enggak pernah. Jangan sampai Alhamdulillah. lah, jangan sampai ada yang kena bola. Oke Rani, thank you sharing informasinya. Ini Oke. modal kita untuk menjadi sharing pengalaman, menjadi pengetahuan. So Sugianto Dream punya cerita ini tujuannya adalah untuk mengedukasi teman-teman, jangan berpikir negatif pada caddy. Ya, Kalaupun betul. misalkan ada, itu personal pribadi masing-masing. Ya, Kerja betul, jadi betul. caddy tidak sama dengan LC ya. Itu beda catatannya. banget. Oke, bedanya kalau LC di ruangan tertutup. Nah, kalau kita di lapangan, Nah, lapangan oke. terbuka. Jangan berpikir negatif tentang caddy. Selamat bekerja terus dan semangat cari uang yang hak halal. Thank you. Jangan lupa subscribe dan follow Sugianto Dream Channel. Kamu punya TikTok atau itu nggak? Apa TikToknya? Enggak. Enggak. Nah, oke. Ikutin Sugianto terus saja supaya tahu informasi update tentang caddy dan pekerjaan apa yang berkaitan dengan golf di lapangan. Thank you. Okay, this is at Parayangan Hole 18, one of the challengers course, because the distance from the blue tee 393, but you have to cross the creek, so you got to think twice where you want to land the ball. Group foto. Ini logo Sugianto Golf. Hari ini caddy siapa? Penny bawa siapa? Penny apa nih? Penny. Oke, bercanda ya. Oke. Terus, nah, ini satunya Cinta. Cinta bawa siapa? Oke. Tuh jamnya siap.